sistem informasi manajemen. Jadi kalau sebelumnya kita membahas mengenai konsep dasar dari sistem, lalu konsep dasar dari informasi serta sistem informasi itu seperti apa. Nah, saat ini adalah menjelaskan mengenai penerapan sistem informasi jika digunakan di dalam sebuah organisasi atau di dalam kegiatan manajemen di dalam organisasi. Nah, kita akan lihat. Sekarang kita lihat pengertian dari manajemennya terlebih dahulu, ya, karena sebelumnya sudah sistem, lalu informasi, dan sekarang manajemennya. Ya, di mana ini sudah kalian dapatkan juga tentunya di mata kuliah lainnya, ya. Salah satunya di pengantar manajemen juga sudah kalian dapatkan. Di-refresh lagi aja, di mana ini pengertiannya yang pertama adalah, ya ada banyak pengertian, hanya di sini saya tuliskan beberapa saja. Yang pertama, manajemen merupakan proses planning, organizing, actuating, serta controlling, di mana itu dilakukan semua adalah sebagai upaya atau usaha dari para anggota organisasi yang itu semua dilakukan untuk menggunakan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sebentar. Oke, lalu berikutnya di sini dijelaskan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain atau secara bersama-sama. Lalu berikutnya, manajemen adalah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa manajemen itu adalah merupakan proses mulai dari planning, organizing, accounting, controlling semua ya, di mana itu semua adalah dilakukan sebagai upaya untuk mengelola perusahaan ya, yaitu dengan cara menggunakan sumber daya perusahaan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa macam sumber daya, salah satunya selain ada manusia, modal, terus juga lain-lainnya, ada juga sumber daya informasi. Nah, maka di sini informasi sama halnya dengan sumber daya lain itu perlu dikelola supaya si informasi ini bisa membantu manajemen ya dalam mencapai tujuan dari manajemen organisasi tersebut. Ya, jadi informasi ini dikelola sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi juga, tentunya sama halnya seperti sumber daya yang lain, agar bisa menghasilkan tentunya informasi yang lebih efektif. Oke. Di sini selain pengertian dari manajemen tadi, berarti ketika digabungkan, pengertian dari SIM ini adalah penggabungan dari pengertian sistem, lalu pengertian informasi, serta pengertian manajemen. Oke, di mana pengertian SIM itu, pengertian sistem itu adalah kumpulan dari beberapa subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu tujuannya adalah membentuk informasi, mengolah data menjadi sebuah informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Jadi nanti kita akan membahas bahwa penerapan sistem informasi di dalam kegiatan manajemen perusahaan itu terbagi atas fungsi dari manajemen. Ya, fungsi manajemen itu kan dibagi menjadi 4. Ada manajemen pemasaran, keuangan, operasional, dan juga SDM. Nah, maka di sini penerapan sistem informasinya pun diperuntukkan berdasarkan fungsi dari manajemen tersebut. Ya, jadi nanti ada macam-macamnya ya. Lalu di sini ya pengertiannya tinggal digabungin aja, pengertian sistem tadi, lalu pengertian informasi dan juga pengertian manajemen. Jadi kalau boleh dibilang bahwa sistem informasi manajemen ini berkaitan dengan penggunaan teknologi tentunya untuk mengelola informasi, tetapi di sini fungsinya adalah bagi kalian atau bagi misalkan seorang pemimpin di dalam perusahaan atau bagi manajer atau bagi orang-orang di dalam manajemen itu adalah sebagai acuan untuk bisa
dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang baik, ya, yang efektif dan juga efisien. Jadi kalau dibilang apakah belajar sistem informasi manajemen itu semuanya tentang software? Ya, memang menggunakan software, hanya di sini hasil dari pengolahannya itu apakah bisa digunakan oleh kalian sebagai seorang manajer, ya. Jadi fungsinya adalah kalian sebagai seorang manajer dituntut untuk bisa membaca atau memastikan bahwa informasi yang dihasilkan di dalam perusahaan itu benar adanya dan terkelola dengan baik, ya. Datanya semua terkelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan informasi yang memang baik, yang bisa dijadikan sebagai untuk yang kita usaha. Nah, di sini bagaimana informasi itu bisa dinilai dengan baik, ya, berarti harus melewati atau harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini. Nah, itu sudah dijelaskan di minggu sebelumnya bahwa untuk menilai sebuah informasi itu baik atau tidak, itu dia harus memenuhi beberapa kriteria. Nah, menurut ahli yang pertama, McLeod nggak salah ya, itu mengatakan bahwa informasi yang baik itu harus relevan, harus akurat, tepat waktu, dan juga lengkap. Artinya, ya, pengelolaan informasi di dalam perusahaan itu adalah untuk memastikan bahwa perusahaan itu menghasilkan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap sebagai dasar agar informasi itu bisa dijadikan sebagai informasi itu bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini dijelaskan bahwa model awal dari sistem informasi manajemen adalah sebagai pembuat laporan. Jadi pada awalnya, sebelum sistem informasi itu berkembang seperti sekarang, sistem informasi itu adalah hanya sebagai bantuan bagi para organisasi untuk membuat laporan atau mencatat setiap transaksi. Ya, seperti halnya pada minggu lalu dijelaskan bahwa perkembangan teknologi, ya, atau alat bantu untuk mencatat transaksi mulai dari manual terus ke elektrik, elektronik gitu ya, berkembang semua. Nah, itu juga karena kebutuhan pada awalnya juga sama, hanya untuk mencatat transaksi. Ya, pernah dianalogikan bahwa ketika kalian punya perusahaan, semua bisa dijalankan oleh sendiri, mungkin bisa diingat sendiri karena perusahaannya masih kecil, terus semakin lama semakin besar, kalian butuh alat bantu lain untuk mencatat, ya, untuk mengingat setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, gitu, yang terjadi dalam perusahaan, semua kalian catat misalkan secara manual di dalam buku, terus kalian menggunakan alat bantu hitung yang sederhana, sampai akhirnya berkembang, ada mesin-mesin, dari elektrik, elektronik, sampai akhirnya berkembang menjadi ada yang namanya teknologi komputer, gitu ya. Nah, semuanya. Dan pada saat itu teknologi komputer pun masih terbatas kemampuan dan kecepatannya, gitu ya. Masih sederhana, belum seperti sekarang. Maka pada saat itu, kebutuhan di awal adalah penggunaan alat-alat itu semua hanya untuk sebagai alat bantu untuk membuat laporan di dalam perusahaan atau mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Maka gambarnya seperti ini. Oke. Data itu masuk ke dalam sebuah database yang nanti ini semua data-data itu terkumpul di dalam perusahaan, entah menggunakan komputer pun, ya, dikumpulkan dalam sebuah database. Nantinya akan dimasukkan atau menggunakan software pembuat laporan, contohnya misalkan seperti menggunakan Excel atau apapun gitu ya. Hasilnya adalah laporan-laporan kegiatan perusahaan. Awalnya seperti itu. Ya, jadi pada awalnya digunakan hanya untuk sebagai pencatatan transaksi. Nah, pada saat dari waktu ke waktu itu berubah, ya, seiring perkembangan waktu.
kemampuan komputer itu kan semakin bertambah ya. Kemampuan komputer itu semakin bertambah dan kepentingan dari manajemen juga berubah. Ya di sini adanya evolusi atau perubahan yang terjadi dari konsep data processing system ya. Pada awalnya hanya sebagai pencatatan transaksi saja tadi. Nah, berubah atau berkembang menjadi sistem informasi manajemen. Ini semua karena adanya perubahan kepentingan. Nah, perubahan kepentingan siapa? Yaitu perubahan kepentingan organisasinya atau orang-orang yang berada di dalam organisasi. Ya tentunya para manajemen ya atau para manajer ini berpikir bahwa dengan adanya perubahan teknologi di mana komputer semakin canggih, kecepatannya berubah ya, tidak seperti sebelumnya gitu. Jadi ini mendorong para manajer untuk tidak hanya menggunakan komputer itu sebagai alat untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengolahan data saja, tapi para manajer itu berpikir bahwa kecepatan dan akurasi itu bukan segalanya. Yang penting adalah informasi yang dihasilkan harus berkualitas dan dapat digunakan secara efektif. Jadi pada awalnya karena kemampuan komputernya rendah ya, sehingga atau teknologi di awal itu kan berkembangnya tidak secepat seperti sekarang, di mana adanya buku, terus sampai buku dan pena ya, terus muncul alat mesin tik, terus muncul telegraf, akhirnya sampai ke komputer. Nah, itu semua kan kemampuannya kurang lebih sama, hanya perbedaan penggunaan alatnya dan alat penggeraknya. Gitu ya, di mana pada saat dulu juga komputer dengan bentuk fisik yang sangat besar dan penggunaannya masih sulit, ya kemampuannya pun terbatas. Maka harapannya adalah dengan penggunaan teknologi tadi hanya sekedar membantu untuk mencatat transaksi agar bisa lebih cepat aja dibandingkan dengan kita harus nulis tangan ataupun misalkan diingat sendiri itu kan agak susah. Tingkat akurasinya sulit gitu ya, mungkin tidak akurat. Terus kalau dicatat tangan juga semakin lama semakin tidak efektif gitu ya. Akhirnya muncullah teknologi-teknologi lain yang mempercepat gitu, lebih efektif, lebih efisien secara waktu dan biaya gitu ya. Semakin lama semakin cepat, akhirnya dengan adanya kemajuan teknologi itu difikirkan oleh para manajer dengan adanya kemajuan teknologi tadi mendorong pemikiran para manajer untuk jangan cuma sekedar kita itu hanya cepat bikin laporan aja atau untuk menyimpan transaksi aja, tapi gimana caranya sih setiap catatan transaksi ini bisa menghasilkan informasi yang memang akurat ya sesuai dengan yang dibutuhkan atau informasi yang berkualitas. Nah, maka di sini ada perkembangan dari sistem informasi manajemen ya, mulainya adalah EDP atau Electronic Data Processing atau SPT tadi ya, sistem pencatatan transaksi itu yang berkembang pada tahun 60-an, lalu berkembang sampai ke sistem informasi manajemen, ada juga database manajemen sistem, sampai berkembang ada yang namanya sistem informasi untuk eksekutif, sampai akhirnya zaman sekarang adalah semua serba elektronik atau e-business. Nah, itu adalah perkembangan dari sistem yang ada. Dimulai dari adanya kebutuhan hanya sekadar untuk mencatat transaksi saja. Nah, contohnya misalkan seperti SPT ini biasanya lebih banyak digunakan untuk para akuntan ya, yang biasanya mencatat setiap transaksi gitu ya untuk laporan keuangan, atau misalkan biasanya digunakan oleh teller bank, terus atau misalkan bisa biasanya dipakai sama resepsionis hotel misalkan atau rumah sakit, atau biasanya digunakan sama kasir di perusahaan-perusahaan retail. Nah, itu biasanya adalah salah satu contoh yang menggunakan sistem pencatatan transaksi. Ya, jadi kemungkinan bahasa-bahasa yang digunakan pada setiap perusahaan itu berbeda, hanya mungkin jenisnya itu serupa gitu ya. Seperti tadi kalau di retail itu juga sama pakai SPT untuk kasirnya, begitupun untuk kayak resepsionis di hotel atau rumah sakit mungkin menggunakan SPT juga sama ya. Hanya mungkin penyebutan sistemnya di dalam perusahaan itu yang berbeda-beda. Oke.
Nah, ini adalah sistem informasi manajemen dibagi ya berdasarkan dari tingkatan manajemen. Jadi di sini dijelaskan bahwa sistem informasi manajemen ini merupakan sistem informasi bagi semua tingkatan manajemen di dalam organisasi secara keseluruhan. Jadi sistem informasi manajemen itu bukan hanya untuk satu bagian saja di dalam perusahaan, tetapi ini diterapkan untuk seluruh kegiatan yang ada di dalam organisasi atau untuk seluruh bagian. Nah, di sini kalau dibagi berdasarkan tingkatannya ya, itu ada top level management, middle, dan juga low level management. Nah, khusus untuk top level management, itu ada yang namanya sistem informasi eksekutif. Artinya ini adalah sistem informasi yang memang dikhususkan untuk para eksekutif. Ya, jadi tidak bisa digunakan oleh sistem informasi, untuk bagian yang lain. Jadi khusus untuk para eksekutif ya. Makanya namanya sistem informasi eksekutif. Atau level manajemen itu kan isinya ada direksi atau biasanya ya para eksekutif gitu isinya ya sebutan-sebutannya gitu. Makanya namanya adalah sistem informasi eksekutif. Nah, sedangkan untuk middle sampai low itu dibagi lagi berdasarkan dari fungsi manajemen. Nah, tadi fungsi manajemen itu ada 4. Sebentar. Oke, jadi fungsi manajemen itu kan dibagi menjadi 4. Ada di sini pemasaran, produksi, keuangan, dan juga SDM. Maka sistem informasinya pun terbagi berdasarkan dari fungsi manajemennya. Jadi ada sistem informasi pemasaran, ada sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, dan juga sistem informasi SDM. Di mana ini semua diterapkan adalah untuk membantu para karyawan yang berada di dalam bidang yang berbeda. Nah, ini yang pertama kita lihat tadi berdasarkan tingkatannya. Yang paling pertama itu ada sistem informasi eksekutif, di mana sistem informasi ini dikhususkan untuk para top level management. Ya, jadi ini adalah merupakan subsistem informasi di dalam suatu organisasi yang dibuat untuk kepentingan eksekutif. Ya, jadi ini khusus untuk kepentingan eksekutif. Kenapa? Karena para eksekutif ini kegiatannya berbeda dengan para karyawan atau level manajemen di bawahnya. Jadi kalau level manajemen di bawahnya itu kan kegiatannya hampir keseluruhan lah, ya seluruhnya itu adalah tentang internal perusahaan. Ya, maka yang dikelolanya adalah kurang lebih semua adalah tentang internal perusahaan yang dibagi berdasarkan fungsinya tadi. Nah, sedangkan untuk sistem informasi eksekutif sedangkan untuk para top level management ini adalah kegiatan mereka itu mencari tahu atau membutuhkan informasi bukan hanya sekedar dari internalnya saja dan bukan hanya sekedar untuk bagian-bagian tertentu. Tapi para top level manajemen ini harus mengetahui bagaimana sih keadaan perusahaan secara keseluruhan. Ya, tentang pemasarannya, keuangannya, SDM-nya, operasionalnya, bagaimana itu semua harus tahu mereka. Nah, selain itu, para eksekutif ini, karena mereka adalah isinya top level management itu adalah sebagai strategi unit bisnis. Jadi mereka yang akan memikirkan bagaimana strategi perusahaan ke depannya. Mau dibawa kemana perusahaan tersebut, akan melakukan strategi seperti apa, ingin memposisikan perusahaan di dalam industri, persaingan itu seperti apa, itu adalah pemikiran-pemikiran dari para top level management. Nah, maka di sini perlu ada data-data dari eksternal yang harus ditampung untuk khusus para eksekutif atau top level management. Jadi informasi mengenai contoh dunia luar atau lingkungan luar dari organisasi tentang pesaingnya seperti apa sih yang dilakukan oleh pesaing, lalu misalkan produk-produk pesaing itu seperti apa, keadaan pesaing di dalam industri pasarnya seperti apa, posisinya itu perlu tahu, terus tentang keadaan perekonomian mungkin atau keadaan-keadaan negara secara makro itu juga perlu tahu.
ya perusahaan. Apalagi kalau sampai perusahaan misalkan sama top level manajemennya ingin dibawa sampai ke pasar internasional. Maka ya perlu tahu juga informasi mengenai keadaan di negara yang akan dituju. Terus harus tahu juga misalkan tentang keadaan konsumen seperti apa, daya beli masyarakat bagaimana, selera masyarakat seperti apa, atau misalkan kemajuan teknologi, peramalan ke depannya itu seperti apa. Itu semua informasi yang diperlukan oleh para eksekutif atau top level management. Ya, maka tadi perlu adanya sistem yang bisa mendukung untuk menampung setiap informasi yang dibutuhkan oleh para top level management, termasuk dengan hasil pemikiran diri sendiri, catatan-catatan pribadi mengenai pemahaman gitu ya, atau ide-ide strategi apa yang akan dilakukan itu semua juga perlu dikelola. Maka muncullah yang namanya sistem informasi eksekutif. Ya, jadi sistem informasi eksekutif ini terdiri dari gabungan sistem yang dapat menangani data eksekutif ya tadi yang berasal dari luar mengenai eksternal perusahaan secara makro dan juga informasi dari internal tentunya mengenai keadaan perusahaan serta juga data yang berasal dari hasil pemikiran si eksekutif-eksekutif yang ada di dalam organisasi. Nah, itu perlu semuanya ditampung, maka terjadilah atau muncullah yang namanya sistem informasi eksekutif. Nah, ini model dari sistem informasi eksekutif. Jadi ini ada server pusatnya. Inilah yang akan menampung seluruh data yang ada yang diperlukan oleh para eksekutif di dalam perusahaan. Baik data informasi dari eksternal tadi ya, dari lingkungan luar, terus bisa juga dari personal komputer, ya hasil pemikiran atau catatan dari setiap hasil pemikiran para eksekutif itu semua masuk ke dalam satu server pusat serta data tentang database dari perusahaan itu juga masuk ke dalam server pusat si para eksekutif ini. Nah, tentunya informasi yang dihasilkan nanti itu adalah sebagai landasan untuk para eksekutif mengambil strategi bagi perusahaan mereka. Berikutnya, selain dari sistem informasi eksekutif tadi, untuk middle sampai ke bawah itu terbagikan berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan sistem informasi pemasaran. Oke, ini saya stop dulu, nanti kalian langsung join lagi. Soalnya daripada potong, mau habis. Sebentar. Silakan langsung join kembali. Bagian pemasaran juga harus bisa mengkomunikasikan ya produk perusahaan itu kepada konsumen dengan baik. Ya, maka ada kegiatannya di dalam manajemen pemasaran itu adalah mempromosikan. Nah, mempromosikan ini bisa salah satunya adalah dengan cara misalkan advertising atau mengiklankan. Nah, iklan ini fungsinya adalah sebagai upaya tujuannya adalah sebagai upaya dari perusahaan untuk mengkomunikasikan atau menyalurkan informasi dari perusahaan kepada konsumen agar konsumen itu lebih terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Makanya kalau di iklan itu kan biasanya suka ada tagline. Ya, di mana tagline itu adalah untuk menempelkan
branding mereka atau membranding ya, nempelin bukan cuma brandnya, tapi kan tagline-nya ini diingatkan kepada konsumen supaya konsumen itu mengingat bahwa produk kita ini adalah produk yang seperti apa gitu ya. Contoh misalkan seperti yang biasanya dilakukan sama apa ya tagline-nya paling gampang itu tolak angin apa sih minum tolak orang pintar minum tolak angin. Nah artinya mereka ingin memposisikan produk mereka di benak konsumen bahwa kalau kamu pintar pasti milihnya produknya tolak angin. Itu artinya itu adalah upaya untuk mengkomunikasikan konsumen supaya lebih aware. Nah, ketika konsumen banyak yang lebih aware terhadap produk kita, maka itu bisa meningkatkan brand image dari perusahaan tersebut atau dari produk perusahaan tersebut. Kegiatannya adalah itu ya. Selain menjual, mereka akan mengkomunikasikan. Nah, selain itu juga perusahaan harus bisa apa namanya? Menjaga hubungan baik dengan konsumen. Maka di dalam manajemen pemasaran nanti kalian akan belajar yang namanya customer relationship management, hubungan baik konsumen, mengelola bagaimana caranya untuk bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen, menciptakan loyalitas kepada konsumen, menciptakan nilai pelanggan dengan cara memberikan kepuasan, ya, terus misalkan menjaga hubungan baik dengan selalu keep in touch dengan konsumen. Nah, itu semua adalah dilakukan sebagai upaya juga yang biasanya dilakukan oleh bagian pemasaran. Ya, jadi tidak terkait hanya sekedar menjual saja. Nah, maka di sini karena kegiatannya tadi beragam, nggak cuma jualan aja, maka perlu adanya berbagai informasi yang diperlukan oleh pemasaran. Ini kan kegiatan-kegiatannya ini rata-rata biasanya ya selain terkait dengan penjualan, ada promosi dan iklan, ada juga apa namanya interaksi pemasaran tadi seperti komunikasi, lalu juga tentang pelayanan pelanggan ya supaya ya customer service dan lain sebagainya itu juga adalah upaya untuk menjaga pelanggan ya supaya ketika ada konsumen yang apa namanya komplain atau apapun itu bisa dengan cepat tanggap ya itu adalah salah satu cara juga untuk menjaga hubungan yang baik. Oke, nah maka di sini ini digambarkan model sistem informasi manajemennya. Ada beberapa informasi yang diperlukan oleh bagian pemasaran yang akan digunakan sebagai input atau data bagi sistem informasi pemasaran. Nah, datanya apa saja? Yaitu terkait yang pertama adalah intelijen pemasaran atau ini adalah mengenai informasi yang mengalir dari lingkungan ke perusahaan, dari lingkungan luar ke dalam perusahaan atau dikatakan ya yang paling bawah nih intelijen pemasaran ini adalah berkaitan dengan informasi-informasi mengenai dunia luar atau di luar lingkungan perusahaan terkait industri yang sama bisa ya atau misalkan terkait konsumen atau terkait apa ya biasanya konsumen atau pesaing. Nah itu informasi yang diperlukan juga tren seperti apa gitu ya yang sedang ada, selera konsumen, daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Itu data-data yang diperlukan. Itu masuk ke dalam intelijen pemasaran atau data-data yang berasal dari luar organisasi. Lalu yang kedua, data mengenai apa? Data mengenai pemasaran intern atau informasi yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, yaitu terkait misalkan di sini mengenai akuntansi penjualan, ya, terus mengenai apa namanya, ya, volume penjualan dan lain sebagainya, keadaan perusahaan kita. Nah itu keadaan tentang penjualan perusahaan, produk-produk yang telah diproduksi dan lain sebagainya itu bisa masuk ke dalam akuntansi penjualan termasuk dengan apa geografis pasar kita itu juga bisa ya pasarnya perusahaan itu juga bisa masuk datanya. Terus selain itu data yang ketiga adalah mengenai komunikasi pemasaran atau informasi yang mengalir dari perusahaan ke lingkungan luar. Ya, jadi ini adalah data-data mengenai apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk kegiatan komunikasi dari perusahaan kepada konsumen. Ya, seperti tadi iklan,
terus bisa riset-riset pemasaran juga bisa. Jadi kita mencari tahu apa yang sedang berkembang di pasar dengan melakukan riset dan lain sebagainya, itu juga masuk ke dalam informasi. Nah, data-data yang lain juga bisa masuk, pokoknya intinya semuanya adalah tentang kegiatan perusahaan terkait dengan penjualan, termasuk seperti database konsumen. Sebentar. Ini ada wait ya. Oke. Jadi di sini data-data tadi ditampung ke dalam satu database. Ya, tentunya hanya bisa diakses oleh para bagian yang di pemasaran. Nah, hasilnya adalah ini ada beberapa contoh hasilnya, ada subsistem informasi mengenai produk, ada informasi mengenai tempat, ya, bisa terkait dengan geografi penjualan kita, terus ada informasi terkait promosi, apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan kita, lalu informasi mengenai harga-harga produk perusahaan, dan juga bisa mengenai informasi bauran terpadu. Nah, bisa juga dalam bentuk informasi-informasi yang lain, tergantung dari data yang memang dimiliki, serta informasi apa yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini semua akan diberikan kepada pemakai, ya ini tulisannya kuning ya, akan diberikan kepada pemakai yang memang di sini membutuhkan informasi mengenai data-data tersebut. Siapa aja? Ya, bisa manajemen pemasarannya, atau misalkan bisa bagian para eksekutif juga boleh, kalau memang mereka membutuhkan, atau bagian-bagian divisi yang lain yang memang membutuhkan mengenai informasi dari perusahaan tentang penjualan. Oke, berikutnya adalah informasi produksi. Nah, sistem informasi produksi itu kurang lebih pengertiannya sama dengan pemasaran ya. Hanya bedanya adalah di sini tujuannya adalah untuk membantu para orang-orang yang berada di dalam manajemen produksi atau operasional. Nah, kegiatannya karena tadi kalau pemasaran itu kan terkait keseluruhan kegiatan pemasaran, ya nggak cuma jualan aja, tapi ada macam-macam. Begitupun dengan produksi. Jadi produksi ini bukan hanya sekadar untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, ya, bukan hanya itu, tetapi terkait keseluruhan kegiatan produksi mulai dari penjadwalan proses produksi, terus mengendalikan persediaan, baik itu persediaan bahan baku ataupun persediaan barang jadi, ya, terus mengendalikan kualitas produk, melaporkan biaya produksi, itu semua adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen operasional atau yang berada di dalam divisi di produksi. Jadi maka kaitan informasinya, data, yaitu semua mengenai tadi. Jadi bukan cuma kita produksi mulai dari bahan mentah diproses jadi barang jadi, tapi seperti pengelolaan penjadwalan itu juga perlu dibuat gitu ya, perlu dikelola gitu ya. Kapan misalkan perusahaan itu harus melakukan produksi, kapan harus stop produksi, terus kapan perusahaan itu harus membeli bahan baku, kapan harus stop, artinya ada jeda gitu ya, kapan harus misalkan karyawan itu bukan karyawan, sorry, barang itu dikeluarkan dari gudang gitu ya, itu ada metodenya semua, atau ada bukan metode, ada caranya masing-masing gitu ya, ada beda-beda tergantung dari perusahaannya. Makanya di dalam
manajemen operasional, biasanya kalian belajar yang namanya just in time, ya untuk penjadwalan proses produksi. Terus misalkan salah satu jenis untuk mengeluarkan barang juga ada yang namanya FIFO, first in first out, atau dengan cara yang lain. Itu tergantung dari strategi perusahaan. Supaya apa? Supaya kegiatan produksi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai perusahaan itu terlalu kelebihan persediaan, baik itu persediaan bahan baku ataupun persediaan barang jadi di gudang. Terus jangan sampai juga kekurangan persediaan. Semua itu harus terjadwalkan dengan baik supaya persediaan itu tersedia secara optimal gitu. Karena kalau terlalu berlebihan, baik itu barang jadi ataupun bahan baku, itu akan merugikan perusahaan. Kalau memang moving-nya itu kurang gitu ya. Jadi misalkan contoh, kalau terlalu bukannya nyimpan bahan baku banyak tuh bagus ya. Jadi suatu saat misalkan bahan baku itu sulit dicari di pasaran, kita punya, iya, tapi itu membutuhkan modal yang sangat besar. Ya, dengan membeli bahan baku yang banyak, berarti kan kita harus mengeluarkan modal di awal sangat besar. Gimana kalau sampai modal yang dimiliki perusahaan itu terbatas? Kan kegiatan bukan hanya untuk produksi saja. Terus selain itu, dengan membeli bahan baku yang besar ini, yang banyak ini, menggunakan atau membutuhkan gudang yang sangat besar. Ya, kalau perusahaan itu punya lahan yang besar. Terus selain itu, belum lagi resiko rusak dan lain sebagainya. Karena kualitas produk itu kan harus dipertahankan. Nah, kualitas produk itu salah satunya ya tergantung dari bahan bakunya tentunya. Terus selain itu, barang jadi pun sama. Kalau terlalu berlebihan, moving-nya nggak bagus, misalkan ya, nggak terlalu cepat terjual, ya tentu itu kan jadi lama disimpan di gudang juga bisa rusak, kualitasnya bisa menurun, butuh tempat yang lebih banyak lagi untuk nyimpen, ya. Dan mungkin malah semakin lama semakin nggak laku, akhirnya persediaan terlalu banyak dan rugi, gitu ya. Termasuk dengan kegiatan produksi, itu dijadwalin kapan harus produksi, kapan enggak. Nah, itu semua adalah untuk memastikan paling tidak persediaan tadi, termasuk dengan biaya produksi supaya tidak terlalu menumpuk tentunya. Nah, maka di sini informasi yang diperlukan adalah yang pertama, informasi mengenai data mengenai akuntansi pembelian, baik itu tentunya pembelian bahan baku ataupun bahan penunjang lainnya. Lalu ada informasi mengenai rencana produksi atau jadwal proses produksi. Terus data mengenai intelijen produksi, yaitu adalah data-data mengenai eksternal terkait dengan kegiatan produksi. Nah, eksternal terkait kegiatan produksi bisa tentang apa? Bisa tentang ketersediaan bahan baku, bisa tentang supplier, ya, harga bahan baku di luar seperti apa, yang dimana data-data itu berkaitan dengan kegiatan produksi tentunya. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam database, disimpan, menghasilkan informasi mengenai proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan, terus informasi mengenai persediaan di dalam perusahaan seperti apa, laporan kualitas produk, ya, ada QC, itu juga tersedia, dan juga mengenai laporan biaya produksi. Itu semua ada dan akan diberikan kepada pemakai yang memang membutuhkan. Lalu berikutnya ada sistem informasi keuangan. Nah, kalau sistem informasi keuangan ini dirancang untuk menyediakan informasi yang berhubungan semuanya tentang arus keuangan di dalam perusahaan. Ya. Oke. Oke. Jadi di sini data yang diperlukan yang perlu dimasukkan ke dalam database itu terkait apa? Yang pertama adalah data terkait peramalan, misalkan jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah mengenai strategi perusahaan tentang keuangan, ya, itu bisa masuk ke dalam database. Ya, ini sumber internalnya. Lalu ada sumber internal yang lain, itu bisa mengenai audit intern, ya. Artinya ini adalah pengendalian gitu, di mana atau evaluasi, ya, bentuk dari evaluasi perusahaan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh perusahaan, dana yang ada di dalam perusahaan itu dikelola dengan baik sesuai dengan yang seharusnya, tidak ada
kecurangan atau apapun ya, ada audit internal untuk memastikan setiap dana yang dimiliki oleh perusahaan itu sesuai dengan yang digunakan. Lalu berikutnya ada subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan ini adalah data-data yang berasal dari lingkungan luar yang merupakan seperti arus kas pemegang saham, misalkan ya, terus keadaan perekonomian sebuah negara itu juga bisa menjadi acuan supaya tahu bagaimana keadaan ekonomi. Lalu data-data bisa tentang informasi keuangan di perusahaan ya terkait internalnya, yaitu tentang seperti neraca, laporan laba rugi, terus apalagi sih biasanya buku besar ya. Semuanya itu data-data dimasukkan supaya bisa menghasilkan informasi mengenai keuangan. Yang pertama adalah tadi peramalan. Sorry, ini peramalan adalah outputnya ya. Jadi perusahaan bisa mengetahui bagaimana keadaan perusahaan ke depannya ya, meramalkan keadaan keuangan baik jangka pendek, menengah ataupun panjang. Lalu informasi berikutnya adalah mengenai manajemen dana ya, penggunaan dana perusahaan supaya lebih efektif lagi dan efisien itu harus seperti apa. Lalu ada subsistem informasi pengendalian hasil dari data yang dihasilkan untuk audit intern tadi ya. Nah, sedangkan untuk SDM, karena SDM ini adalah kegiatannya mulai dari si karyawan itu direkrut, lalu dikembangkan di dalam perusahaan, pelatihan dan lain sebagainya, ya sampai si karyawan itu dihentikan dari perusahaan, itu adalah masuk ke dalam kegiatan dari manajemen sumber daya manusia. Maka di sini informasi yang diperlukan adalah salah satunya terkait tentang penggajian ya, gaji-gaji karyawan, rinciannya, jam kerja, jumlah karyawan, pembayaran setiap jam kerja itu berapa, ya upah tiap jam kerja berapa, itu masuk data semua. Lalu informasi riset SDM, ya mengenai kualitas SDM di dalam perusahaan itu juga masuk. Ya kan suka ada penilaian kinerja dan lain sebagainya. Lalu subsistem mengenai informasi intelijen SDM, artinya mengenai keadaan SDM atau informasi SDM di lingkungan luar. Seperti contohnya misalkan kita bisa mengetahui, perusahaan bisa tahu bagaimana sih kira-kira persediaan SDM berkualitas di masa yang akan datang, misalkan 10 tahun kemudian. Nah, itu dengan cara melihat misalkan lulusan-lulusan kira-kira 10 tahun lagi tuh bibit-bibitnya gimana. Berarti kan sekarang pada sekolah misalkan 10 tahun sebelum umur 21. Berarti SMP, nah terus misalkan atau 5 tahun berikutnya tuh kira-kira banyak nggak lulusan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Nah, itu bisa jadi informasi berapa jumlah penduduk, gender, terus pendidikan, itu semua masuk juga bisa ke intelijen SDM. Masuk datanya menghasilkan informasi perencanaan SDM, penerimaan karyawan, manajemen SDM, kompensasi, benefit, dan juga lingkungan. Ini tinggal dibaca aja dan selesai materinya. Jadi untuk UTS nanti kalian UTS-nya mengenai 3 materi, berarti ya ada mengenai sistem, informasi dan juga manajemen, dan juga sistem informasi manajemen. Sorry ya, penerapannya. Jadi materinya semua ada di dalam buku. Yang saya jelasin tadi tuh hanya inti-inti teorinya aja. Kalau kalian pengen tahu contoh dari hasil informasinya seperti apa, itu semua sudah ada gambarnya di dalam buku. Jadi ada di gambar di buku ini dijelasin, bukan disebutin tuh bentuk laporannya seperti apa, informasi dari setiap sistem itu bagaimana, itu semua ada di dalam buku ini. Jadi silahkan kalian baca bukunya, dan nanti untuk ujian saya tidak menerima jawaban hasil copy paste dari Google ya. Jadi saya bisa tahu mana yang kalian hanya copy paste, mana yang kalian cari dari buku terus kalian jawab dengan bahasa sendiri, itu semua akan kelihatan ya. Pengalaman sebelumnya itu kelihatan banget. Saya kan ngoreksi nggak cuma satu kelas aja, jadi bisa ngebandingin. Ada aja jawaban yang sama, bahkan untuk satu kelas pun jawabannya bisa sama. Berarti itu
bisa ketahuan dapat dari mana dan segala macam. Dan saya juga bisa searching, bukan cuma kalian. Jawaban yang sama itu dapat dari mana itu kan bisa tahu. Jadi, saya mau kalian, baca bukunya, terserah kalian mau cari bukunya dari mana, dari e-book mungkin ada di internet, tapi nanti jawab silahkan menggunakan bahasa sendiri, dengan teori dasarnya dari sini. Jadi, bahasa sendiri pun jangan asal, ya udah menurut saya, enggak, tapi semua dasarnya ada di dalam buku ini. Teorinya semua ada di sana, jadi silahkan dibaca bukunya, pelajari. Udah itu aja ya. Dan lupa, saya tidak menerima ujian susulan ya. Jadi yang tidak bisa ikut ujian pada saat jadwalnya, mohon maaf saya tidak akan memberikan ujian susulan. Silahkan sudah dijadwalkan, pastikan kalian bisa mengikuti UTS sesuai dengan jadwalnya. Tidak ada alasan apapun ya. Pokoknya nggak bisa ikut ujian saat itu, ya berarti kalian nggak bisa ikut ujian, nggak ada ujian susulan. Oke, cukup. Terima kasih. Kasih tahu buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.